Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di Project Kelas Sabtu. Pada kesempatan baik siang pagi, hari ini masih pagi ya, walaupun saya berencana ini sebagai project latihan saya sebelum saya melakukan siaran di RRI. Tapi saya ungkapkan ini pagi. Kalau di sana biasanya saya tapping malam hari. Baik, teman-teman, pada kesempatan baik hari ini, nanti kira-kira 10 menit ke depan, saya ingin berbagi cerita berkaitan satu topik yang sudah saya persiapkan. Tapi sebelum mengawali itu semua, karena ini sebagai sesi relaksasi saya ya, saya ingin ungkapkan satu hal yang supaya pikiran saya terlepas dari belenggunya, yaitu berkaitan motivasi dan disiplin diri. Memang ungkapan disiplin diri adalah bentuk self love atau bentuk mencintai diri sendiri yang paling baik adalah benar. Karena apa? Dengan disiplin diri kita memiliki self confident atau otot kita, muscle kita juga serupa ya. Karena memiliki confident atau self confident atau muscle confidence oke lah, sama saja sebutan mana yang ingin Anda gunakan terserah saja. Bentuk lanjut baiknya adalah karena kita memiliki kepercayaan diri, otot kita memiliki kepercayaan diri, kita biasanya tidak perlu waktu banyak persiapan ketika waktu laga kita, waktu tempur kita datang atau ujian kita datang. Oke? Tetapi berbeda dengan motivasi. Motivasi itu seperti gelembung besar yang terkadang membuat kita up, membuat kita seperti terbang, tetapi ketika tiba waktunya, motivasi itu terkadang redup. Nah, ini yang sedang saya sebagai seorang mungkin saya katakan sebagai seorang produs yang menciptakan sesuatu itu bermasalah dengan dengan dua hal ini, yaitu motivasi dan disiplin diri. Motivasi gampang ditemukan, tetapi disiplin diri susah sekali dipraktekkan ya. Ini memang challenging untuk semua kreator sepertinya. Oke, baik teman-teman, daripada kita membahas dua hal ini, saya ingin masuk saja ke persiapan apa yang saya sharingkan atau ceritakan ke teman-teman. Topik yang saya sharingkan, ceritakan ini berkaitan karena ini saya gunakan sebagai media persiapan untuk mengisi mimbar agama Buddha di RRI. Topik yang nanti akan saya bicarakan serius adalah berkaitan topik seperti ini, yaitu menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Oke, baik teman-teman, berkaitan bercerita guru memang salah satu profesi yang ya kalau dilihat mulia dari sudut pandang tentang kehidupan sosial, ini profesi yang mulia ya, di luar dengan keluhannya berkaitan salary dan lain sebagainya. Tetapi itu topik kedua lah, tentang memang ya begitulah kehidupan ya, kita selalu memandang ya semoga kita bukan korban dari dari kehidupan sosial ini. Berkaitan topik ini, kira-kira nanti dalam setengah jam di RRI saya akan bercerita tentang bagaimana tugas seorang guru, bagaimana kompetensi seorang guru, dan bagaimana, karena ini bercerita tentang mimbar agama, tentunya saya sebagai seorang pengajar agama Buddha menyertakan bagaimana sudut pandang agama, bagaimana teladan Buddha yang menjadi guru ya. Kalau dalam catatannya guru para dewa dan manusia. Dalam kesehariannya seorang Buddha itu, kalau kita lihat 45 tahun mengajar Dharma ya, siang beliau mengajar para umat, para raja dan lain sebagainya, ketika malam beliau mengajar para dewa. Baik, bercerita kualitas ini tentu ya saya dengan sadar dan tahu diri kualitas saya jauh dari seorang ini. Tetapi karena ini guru saya meneladani beliau bagaimana kita menjalankan tugas keseharian kita dengan semangat yang beliau ajarkan. Baik, berkaitan topik ini ada satu quote yang ingin saya bacakan untuk memulai percakapan ini, karena quote ini begitu indah. Quote-nya itu seperti ini, atau kutipan Dhammapada dalam Buddhism. Matahari bersinar terang di waktu siang.
bulan bercahaya di waktu malam. Kesatria gemerlap dalam seragam perangnya. Brahmana bersinar terang dalam samadinya. Tetapi Sang Buddha bersinar dalam kemegahan sepanjang siang dan malam. Merujuk interpretasi dari kutipan ini, yang tadi saya katakan di depan, memang kita harus mengambil peran dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah mengambil peran, kita menjalankan peran yang kita sudah ambil. Oke, baik, karena memang kehidupan ini seperti ini. Ketika berpikir setiap keputusan memang ada penderitaannya. Ya memang seperti itu konsepnya. Tidak ada segala sesuatu yang benar-benar membahagiakan. Bahkan ketika Anda mengambil secawan madu pun, ya nanti siap-siap ketika di madu itu timbul ketidakpuasan, timbul ketidakkebahagiaan lagi karena Anda sudah mengambil terbaik. Ya memang begitu. Ketika ini, karena kita berbicara profesi, apalagi sudut pandang saya sebagai guru, ketika saya bercerita atau mengajar seperti ini juga bagian dari tugas seorang guru. Bagaimana dia menyampaikan informasi sebagai seorang kompetensi guru yang memiliki kompetensi profesional, yaitu menguasai materi yang diajarkan dengan baik. Bercerita menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Saya seorang pengajar agama, ya pastinya selain kita mengajarkan teori-teori Buddhism, ya pastinya di sana ada nilai praktek moral yang wajib saya tunjukkan kepada siswa. Bagaimana menjadi siswa Buddhis yang baik, bagaimana menjadi siswa Buddhis yang menjadi contoh bagi yang lainnya. Ada satu ungkapan dalam Buddhis yang sangat baik dan sangat populer. Bagaimana kita bisa menjadi teratai di kehidupan ini. Oke, kalau mengambil simbol kehidupan ini keruh atau kolam teratai yang keruh, airnya berlumpur, lalu banyak hal lainnya mengganggu, tetapi bunga teratai tumbuh dengan subur, tumbuh dengan indah, mekar dengan indah yang saya garis bawahi mungkin ya. Dan begitulah siswa Sang Buddha dapat bersinar terang dalam samadinya, ya. Brahmana artinya orang yang bijak. Berkaitan cerita guru juga harusnya serupa dengan kesatria gemerlap dengan seragam perangnya. Brahmana bersinar terang dalam samadinya. Guru ya artinya dapat dipercaya, dapat menjadi toladan, menjadi contoh buat generasi selanjutnya. Oke, baik. Berkaitan kutipan ini saya ingin tutup karena waktunya ini akan habis. Ada salah satu kata bijak yang sangat baik juga berkaitan pendidikan. Ketika Anda ingin bahagia satu hari, katanya Anda cukup tidur siang. Ketika Anda ingin bahagia 3 bulan, maka tanamlah padi, karena itu Anda akan bisa panen. Ketika Anda ingin bahagia 10 tahun, tanamlah pohon yang cukup besar, maka nanti Anda bisa tebang dan panen. Tetapi kalau mau bahagia 100 tahun, berarti seumur kehidupan kita, didiklah anak-anak dan generasi baru. Menjadi guru, bagi saya ada sisi kebahagiaannya. Oke, baik. Terkadang memang pikiran kita memaksa untuk ada sisi negatifnya. Tetapi sama seperti saya katakan di depan dan di awal, segala keputusan yang kita ambil pasti ada pain yang tumbuh. Tetapi anggap saja itu growing pain dalam perjalanan kita. Duri-duri yang harus kita lewatin. Baik, teman-teman, berkaitan topik ini semoga nanti kita akan berbicara berkaitan sejarah kehidupan riwayat Buddha Gautama. Ketika masih kecil, beliau menjadi anak yang baik, beliau menjalankan tugas seorang anak, belajar dengan baik, unggul dalam kompetensi, banyak hal kompetensi yang dia pelajari seperti memanah, menaik kuda, berperang dan lain sebagainya. Dia adalah remaja yang unggul di antara remaja lainnya. Lalu ketika dewasa, beliau menuntaskan tugasnya seorang belajar selama 6 tahun membina diri sebelum menjadi seorang Buddha. Lalu setelah menjadi Buddha, selama 45 tahun beliau mengajarkan Dharma. Siang dan malam keliling hampir seluruh Jambudvipa mungkin ya kalau kita baca catatannya. Lalu beliau mencapai pembebasan, parinirbana.
Kita sebagai murid dan juga sebagai seorang guru meneladani beliau sebagai seorang guru sejati yang mengajarkan sesuai dengan kebutuhan murid, kebutuhan pendengarnya. Punya metode, punya cara bagaimana murid memahami apa yang beliau ajarkan. Baik teman-teman, untuk topik ini nanti silahkan diperdengarkan di siaran radio RRI ya. Semoga topik ini bisa menjadi bahan, ya kalau saya katakan berlebih ya, bahan pencerahan Anda lah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.